Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya ya Bapak Ibu. Saya di sini fasilitator yang akan menyampaikan di pelatihan IHT ini. Nama saya Tri Agustini dari SMK Al Badar, Tangerang. Ya Bapak Ibu. Kali ini sebelum memulai materi, saya akan memperkenalkan siswa saya atau panggilan di rumah. Itu biasanya bukan Tri, tetapi Titin. Oh, Titin. Ya. Titin ya. Kalau siswa saya di sekolah itu suka memanggilnya Miss, jadi tidak memanggil Mem. Nah, alasan mereka kenapa ya Bapak Ibu? Alasan mereka supaya kitanya tampak seperti muda seperti itu. Jadi tidak kelihatan. Kalau Mem mungkin lebih tua kata mereka. Jadi kita ikutin aja apa mau siswanya ya Bapak Ibu. Keren. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin sebelum perkenalan kita ini ya berdoa dulu ya. Saya minta satu orang untuk memulai berdoa mungkin. Ada yang bisa? Mem Salma mungkin untuk berdoa? Ya. Bapak Ibu, untuk mempermudah dan memperlancar kegiatan hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kita mulai. Selesai. Oke, terima kasih Mem Salma. Untuk kali ini, supaya kita tidak terlalu tegang, supaya rileks, ada yang bersedia untuk memberikan ice breaking? Mem Winda, maybe? Atau Serahman? Silakan, ice breakingnya mungkin. Mungkin Ibu Rahman ya. Iya, Ibu Winda mungkin coba bisa bantu juga. Ya. Ya. Boleh, silakan. Apa ya? Coba kayak gini aja, kan kita tadi sudah belajar tentang profil pelajar Pancasila. Saya masing-masing harus nyebutin 2 gitu, nanti bergilir. Kalau yang sudah disebutin berarti otomatis nggak boleh disebutin lagi. Oke, siap. Oke, mulai dari saya ya. Baik. Profil pelajar Pancasila, mandiri dan kreatif. Pak Rahman silakan. Bergotong royong. Ya. Bergotong royong. Satu lagi. Oh, satu lagi ya, Bu. Oh ya. Satu lagi langsung 2 loh, Pak. Berkebinekaan global. Ya. Saya ya. Mungkin Mem Salma. Lanjut. Saya bertuhan Yang Maha Esa atau berakhlak mulia dan bernalar kritis. Iya. Oke. Cukup Mem Winda. Cukup. Oke, terima kasih Mem Winda atas ice breaking-nya ya. Bapak Ibu, mudah-mudahan di sini dan selama IHT ini kita diberikan kesehatan selalu ya, Bapak Ibu. Semoga IHT ini berjalan dengan lancar. Di sini saya akan menyampaikan materinya, yaitu pemahaman tentang konsep dan komponen modul ajar ya Bapak Ibu ya. Nah di sini konsep dan komponen modul ajar itu sebenarnya ada 4 ya Bapak Ibu. Tolong Serahman ditampilkan slide-nya. Baik. Bisa bantu Serahman? Lalu ya, baik kita coba. Ya, silakan ditunggu. Oke, sudah tampil Bu? Sudah tampil ya di layarnya? Belum. Oh ya. Kita tunggu ya berapa menit. Bukan. Ini ya Bu? Ya, betul. Terima kasih Serahman. Oke, siap Bu.
Oke, di sini modul ajar agenda sesinya sebenarnya ada 4. Yang pertama itu tentang konsep modul ajar. Yang kedua komponen modul ajar. Lalu yang ketiga prinsip penyusunan modul ajar. Yang terakhir yang keempat prosedur penyusunan modul ajar. Nah, keempat sesi ini adalah bagian daripada modul ajar ya Bapak Ibu ya. Yang akan saya paparkan, yang akan saya jelaskan di sini adalah hanya 2, yaitu konsep modul ajar dan komponen modul ajar. Nah, mungkin dari Bapak Ibu ada yang mengetahui apa itu modul ajar? Mungkin udah pernah dengar, ikut pelatihan di mana seperti itu, modul ajar itu apa? Ada yang bisa menjelaskan mungkin? Ada Bapak Ibu? Atau dari Dr. Rahman bisa menjelaskan apa itu modul ajar? Baik, saya akan coba melakukan apa ya istilahnya itu. Apa sih sebenarnya modul ajar gitu Bu ya? Iya betul. Oke, baik. Modul ajar itu pada umumnya adalah satu satuan perangkat capaian pembelajaran yang mungkin di dalamnya ada berbagai macam komponen-komponen, materi-materi, kemudian sampai kepada hasil, asesmen, dan yang lainnya. Mungkin kalau dilihat dari dalam isi pada modul ajar itu hampir mirip seperti RPP, Bu. RPP yang mungkin dahulu yang kita ketahui, seperti itu. Ya, betul. Sangat betul sekali ya, Pak Rahman. Mungkin ada yang ingin menambahkan, Mem Solma? Jadi modul ajar itu merupakan alat ya, sarana atau juga media yang dirancang secara sistematis dan menarik. Jadi modul ajar itu harus menarik sehingga mudah untuk dipahami dan dimengerti baik oleh diri sendiri ataupun peserta didik. Seperti itu. Ya, betul semua ya. Mem Winda mungkin ada tambahan? Modul ajar itu apa pengertiannya? Yang Mem Winda Sama sependapat sama Pak Rahman tadi ya. Modul ajar itu sama dengan RPP kalau sekarang ya. Intinya ya, gitu kalau yang saya tangkap. Ya, betul sekali ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini modul ajar itu masuk ke dalam konsep modul ajar. Modul ajar itu sendiri adalah sejumlah alat ya Bapak Ibu, atau sarana media, atau metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik ya Bapak Ibu. Kemudian modul ajar itu merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran atau yang disingkat dengan ATP. Lalu dikembangkan menjadi capaian pembelajaran atau disingkat dengan CP Bapak Ibu. Dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasarannya Bapak Ibu ya. Kemudian modul ajar ini disusun sesuai dengan fase atau tahap ya Bapak Ibu ya, perkembangan peserta didik sekarang. Itu mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran dan berbasis perkembangan jangka panjang, Bapak Ibu. Nah, ini sama saja tadi sudah disebutkan oleh Seraman, Mem Winda, ya, sama Mem Solma. Itu salah satunya adalah kalau yang dulu itu RPP, ya Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu di sini disuruh membuat modul ajar sebagai tenaga pengajar di sekolahnya masing-masing. Tuh ya Bapak Ibu ya. Terus guru juga perlu memahami konsep mengenai modul ajar ini supaya proses pembelajaran itu lebih menarik dan lebih bermakna Bapak Ibu. Ya. Di situ bisa dilihat ya, ada slide diagramnya tentang modul ajar. Tolong dibantu. Diagram slide-nya yang berbentuk. Ya, betul. Terima kasih. Tuh. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat modul ajar itu ada paling atas sekali, ya Bapak Ibu. Lalu kedua itu adalah ATP, alur tujuan pembelajaran ya Bapak Ibu ya.
Yang ketiga itu adalah capaian pembelajaran atau CP, Bapak Ibu. CP ini sama dengan KIKD. Ya, Bapak Ibu ya. Lalu di situ ada profil pelajar Pancasila. Ya. Selanjutnya, setelah konsep modul ajar, di situ kita akan memaparkan tentang komponen modul ajar ya Bapak Ibu ya. Biasanya di satuan pendidikan Bapak Ibu itu diberikan kebebasan ya untuk mengembangkan modul ajar itu sesuai dengan konteks, lingkungan, dan kebutuhan pelajar peserta didik di sekolah Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu ya. Kemudian komponennya modul ajar dilengkapi dengan komponen yang menjadi dasar dalam proses penyusunan. Nah, di sini nanti ada komponen-komponennya Ibu ya dalam menyusun modul ajar ya Bapak Ibu. Terus ada komponen modul ajar dalam panduan. Itu dibutuhkan ya. Nah, ini komponen modul ajar itu ada panduannya yang dibutuhkan untuk kelengkapan persiapan pembelajaran Bapak Ibu. Ada juga komponen modul ajar itu bisa ditambahkan sesuai dengan mata pelajaran dan kebutuhan. Nah, kemudian rangkaian daripada komponen modul ajar itu ada 6 kalau tidak salah ya Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah identitas modul. Identitas modul ini semacam nama sekolah kita masing-masing. Ya Bapak Ibu ya. Misalnya Bapak Ibu dari SMK mana, itu silakan. Ya, ada apa Mem? Solma? Terus kompetensi awal. Kompetensi awal ini selalu ada ya di dalam komponen modulnya, informasi umumnya ya. Kemudian ada profil pelajar Pancasila. Nah, di sini harus ada profilnya juga. Yang keempat itu sarana dan prasarana. Tuh ya Bapak Ibu ya. Terus ada target peserta didik. Yang keenam, model pembelajarannya seperti apa. Nah, bagian daripada komponen yang kedua yaitu komponen inti Bapak Ibu. Komponen inti sendiri mempunyai 6 bagian juga. Dalam komponen inti ini, kalau di RPP hampir sama. Ada tujuan pembelajaran, tetapi di sini ditambahkan dengan pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik. Kalau kegiatan pembelajaran sama dengan langkah-langkah kalau di RPP ya Bapak Ibu ya. Asesmen ini sama dengan penilaian. Di RPP waktu itu ada penilaian namanya. Kalau di sini sudah diganti istilah namanya asesmen. Kalau pengayaan juga ada. Setiap pembuatan RPP atau modul yang sekarang ada pengayaan dan remedial namanya Bapak Ibu. Kira-kira terlalu cepat saya menjelaskan Bapak Ibu? Bisa dipahami? Bisa Bu, bisa. dipahami. Ada yang ingin ditanyakan mungkin Bapak Ibu? Setelah informasi umum, komponen inti, nanti yang terakhir lampiran Bapak Ibu. Ada yang ingin menambahkan? Cukup ya? Lanjut ya Bapak Ibu? Ya, kita lanjutkan ke lampiran mungkin ya. Nah, yang terakhir adalah lampiran. Lampiran ini terdiri dari 4 ya, 4 bagian. Yang pertama adalah lembar kerja peserta didik. Kalau kita itu biasanya menggunakan pertanyaan-pertanyaan ya Bapak Ibu ya. Di situ berupa tabel atau berupa pertanyaan, lembar kerja siswa. Bapak Ibu ya. Terserah Bapak Ibu, di situ lembar kerjanya
Apakah kegiatan? Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan ke pembahasan lampiran ya Bapak Ibu ya. Yang ketiga, pembahasan tentang lampiran. Lampiran sini mempunyai LK, lembar kerja siswa ya Bapak Ibu. Lalu bahan bacaan guru yang diambil dari modul guru tersebut, dia diambil dari mana, dari buku karangan apa, atau dari download juga bisa. Kemudian ada glosarium. Glosarium ini istilah-istilah yang perlu dijelaskan di situ ya, Bapak Ibu ya. Kemudian yang terakhir ada daftar pustaka. Daftar pustaka ini karangan siapa, bukunya apa, seperti itu Bapak Ibu, tahun berapa, seperti itu. Inilah pemaparan tentang sedikit konsep dan komponen dalam penyusunan modul ajar ya Bapak Ibu. Kira-kira dari penjelasan saya ada yang perlu ditanyakan Bapak Ibu yang belum paham? Silakan Bapak Ibu untuk bertanya atau cukup paham. Paham? Mem Solma bagaimana? Apakah sudah cukup? Ya, mungkin dalam pembuatan modul ajar ini yang terpenting adalah pemahaman, dibuat sesimpel mungkin dan mudah untuk dimengerti ya. Iya, Menarik ya, materinya yang juga. pasti menarik ya, menarik. Iya, iya. Jadinya Kita menarik, buat semenarik mungkin gitu. menarik mungkin. Mem Solma, Karena, supaya siswa itu tidak jenuh untuk ya, mengikuti pelajaran kita. ya, karena kebanyakan siswanya kan visual. Iya, betul. Menyenangi sesuatu yang bersifat gambar, Ya, menarik warna ya. Kalau pengalaman saya seperti itu. Jadi kalau misalnya kita membuat modul ajar yang kayak tersusun, rapi, benar, penuh dengan kata-kata, justru mereka menjadi bosen ya, yang menteri ya. iya, jenuh. Harus kreatif. Harus kreatif gurunya dalam menyusun modul ajarnya. Apa yang akan ditampilkan itu buat sesimpel mungkin. Jadi siswa itu bisa memahami apa tujuan kita dalam membuat modul ajar. Bapak Ibu ya. Ya mungkin dari Serahman ada yang ingin ditanyakan atau perlu ditambahkan, Serahman? Baik, mungkin di kata glosarium Bu ya. Ya. Mungkin menurut saya untuk glosarium itu adalah kata kunci.
kata kunci Ya, dari pemaparan materi apa yang akan kita sampaikan nanti dalam proses pencapaian pembelajarannya. Menurut saya Ya, itu bisa. tentang glosarium. Ya, Ya, bisa bisa Mbak. juga. Ya, ya betul, Pak Rahman ya. Dari Mem Linda, ada yang perlu ditambahkan, Mem Linda? Dari penjelasan modul ajar konsep dan komponennya? Insya Allah paham lah, namanya tinggal apa penerapannya aja yang mungkin masih ada bingung-bingung. Penerapannya ya, Mem Linda. Penerapannya aja nanti masih butuh waktu gitu kan ketika membuat sebuah modul ajar gitu kan. Ya, Sebuah modul ajar ini berarti banyak berisi beberapa KD ya, kalau misalnya kita waktu masih zaman pakai KD kan. Kalau sekarang kan berarti berdasarkan capaian pembelajarannya ya kan Bu Tri ya. ya betul. Betul sekali, Mem Linda. Cukup ya, kira-kira ya, karena waktunya juga sudah Iya. lewat ya, Bapak Ibu ya. Bisa dipahami, Iya, nanti Bapak Ibu Iya. bisa sambil berjalan ya. Sambil berjalan bisa memahami dan mengulang kembali. Nanti saya share di grup. Bapak Ibu bisa membaca dan mempelajarinya ya Bapak Ibu ya. siap. Apabila ada kekurangan dan kelebihan yang saya sampaikan Bapak Ibu ya, saya mohon maaf. Tadi ada kendala juga dalam jaringan Bapak Ibu. Ya, akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.